Video ini dari presentasi Dr. Kiai Haji Daniar MA, pimpinan Pondok Pesantren Trubus Iman Pasir, Kalimantan Timur, ketika menjadi pembicara di International Wakaf Conference. Pagi-pagi makan roti, ditemani dengan kopi talua. Kalau Kiai Anang selesai presentasi, saya cukup menambahi dengan kata Alhamdulillah. Ini terakhir tengah malam ini sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati moderator kita malam hari ini, Dr. Sahrudin. Yang kami hormati seluruh pemateri dan seluruh tamu undangan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Saya sepertinya terakhir ini hanya hikayah saja ya. Tadi materi semuanya, teori-teori juga disampaikan oleh pakar-pakarnya. Maka saya menutupi dengan beberapa percontohan wakaf yang kita kembangkan di Pondok Pesantren Trubus Iman. Kalau Gontor itu diwakafkan 1948, kemudian diikrarkan tahun 1958, Darun Najah 1983 ya. Tazaka 2011 dibangun di atas tanah wakaf. Trubus Iman ini baru 2019 diwakafkan setelah saya selesai diuji oleh Prof. Raditya di Universitas Airlangga. Terima kasih ya dari sini juga Prof. Kalau mau ke Trubus Iman, saya tidak pernah menyebutkan jamnya, karena setiap orang yang mau ke Trubus, kalau saya sebutkan jamnya pasti tidak jadi ke sana. Harus melewati 3 matra, ada darat, laut, dan udara. Nah, jadi menantang kalau ingin berkunjung ke Trubus Iman, termasuk Prof. Radit ini. Begitu tahu 9 jam perjalanan dari Samarinda, beliau tidak jadi untuk mengunjungi Trubus Iman. Semoga lain waktu nanti bisa sampai di Trubus Iman. Ini kaptek ini, maklum dari pedalaman. Kok terus maju nih? Ya. Alhamdulillah. Jadi 2011 pondok ini didirikan, 2019 kemudian diikrarkan. Kita mendapatkan amanah aset tanah wakaf seluas 315 hektar. Dan sekarang 2025 sudah menjadi 375 hektar. Dari 375 hektar itu semuanya sudah produktif. Alhamdulillah. Jadi ada slogan, kalau ingin belajar sukses mengelola wakaf, belajarlah dari Trubus Iman. Masa Pak Menteri Keuangan boleh sombong, kita tidak. Tapi kalau mau belajar sukses cepat mengelola wakaf, datanglah ke Tazaka Pekalongan. Kalau ingin belajar sukses besar mengelola wakaf, datanglah ke pesantren Gontor Ponorogo. Kalau Yai Sofwan, kalau ingin belajar wakaf di ibu kota, maka datanglah ke Darun Najah. Jadi 2025 prosesnya kita sudah proses akta ikrar wakaf sebanyak 64. 2019 kita proses secara lisan. Dr. Farul waktu itu langsung datang dari BWI memberi support ke sana untuk merekomendasikan akta ikrar wakaf langsung untuk legalitas tanah wakafnya. Selama 5 tahun prosesnya panjang, tapi bersyukur dari 136 tahap awal sudah keluar 64 akta ikrar wakaf. Masih ada 200 lagi sertifikat tanah yang ingin kita proses. Memang prosesnya panjang. Untuk beli materinya saja itu senilai 20 juta. Nah, jadi memang berliku. Ini kalau tidak disupport oleh Kementerian Agama, untuk prosesnya akan lebih panjang lagi. Ini kita setelah menerima aset tanah wakaf itu, kita buat blueprint.
Jadi dari luasan aset tanah wakaf kita ada 3 hal yang kita diskusikan dengan keunggulan lokal yang ada di Kabupaten Pasir. Kita di Kabupaten Pasir itu komoditasnya pertanian dan pertambangan. Jadi kalau di wilayah Indonesia baru pertama kali ke Kalimantan itu makan nasi ayam campur, orang Jawa kaget, ya Sofan, dengan es teh itu apa bahasanya di sini, teh manis dingin itu 60.000 ke atas. Iya, di Jawa mungkin 15.000, 20.000, kalau di sana mah karena areanya adalah area pertambangan. Ya, jadi semua kegiatan di Kalimantan Timur itu kosnya untuk biaya hidupnya tinggi sekali. Maka kita kelola, kemudian kita tentukan dari 3 hal yang kegiatan usaha yang nggak ada matinya itu ada. 1 di sektor pangan, yang kedua di sektor farmasi, dan yang ketiga di sektor kosmetik. Jadi dari 3 ini yang potensial untuk kita bisa kembangkan di Trubus Iman dengan kearifan lokal, maka kita tentukan di sektor pangan dengan luasan tanah 375 hektar tadi. Konsepnya juga kita tentukan. Jadi saya selalu sampaikan dalam beberapa pertemuan, slide-nya pasti sama dengan ini, tapi nanti ada poin 2 slide yang berbeda karena terus bertumbuh setiap tahunnya. 3A konsepnya. 1 adalah agribisnis. Kita tidak hanya mengelola pertanian hanya untuk konsumsi keluarga, juga tidak hanya berakhir di meja, tapi berakhirnya di pasar. Itu konsep yang kita tentukan untuk semua kegiatan pangan dengan konsep agribisnis tadi. Yang kedua, agriteknologi. Dengan menggunakan pendekatan teknologi, banyak percepatan yang bisa kita upayakan dalam mengelola semua kegiatan yang kita lakukan di sektor pangan. Kemudian yang ketiga, agri-industri. Skalanya adalah skala industri. Semuanya kita buat konsep dengan sistem integrated farming, pertanian terpadu, dengan sistem hilirisasi sampai pada tahap final produk. Jadi kita tidak pernah ada bingung ketika panen mau dikemanakan, itu tidak pernah bingung. Kemudian 4K yang kedua, K yang pertama adalah kualitas. Jadi semua usaha yang kita kembangkan itu harus uji R&D, Research and Development. Kualitasnya harus minimal standar dengan yang di Jawa. Nanti saya ceritakan beberapa usaha yang kita kembangkan ternyata jauh lebih baik dengan ada yang dilahirkan di Jawa. Yang kedua, kualitasnya teruji baik karena pasar itu pasti mencari yang kualitas terbaik. Yang kedua, kalau kualitasnya sudah standar, kemudian kita mulai bangun untuk kuantitasnya. Jadi kalau dulu 1 greenhouse, tambah 2 greenhouse, tambah 3 greenhouse, 4 greenhouse, dengan sistem periodik, setiap hari kita bisa panen buah. Setelah itu, kuantitas ditentukan harus continue. Jangan hari ini panen, liburnya 3 bulan. Pasar berpindah. Maka untuk menentukan supaya pasar itu tetap kiblatnya dengan kita, harus setiap hari tersedia. Maka kita mengembangkan dengan sistem kontinuitas tadi. Tidak boleh ada yang kualitasnya sudah baik, kuantitasnya harus bisa menyediakan setiap hari sehingga bisa memenuhi pasar dalam kegiatan dan komoditas apapun. Dan yang keempat ini kompetitas. Harganya harus bisa lebih bersaing. Ya, kalau selisih 500 saja, pasti orang berpaling, apalagi ibu-ibu ini ya. Selisih 500 beli tempat lain gitu. Maka harganya minimal sama dengan di Jawa. Gitu. Nah, setelah kita kembangkan 3A4K ini yang keempat, ini yang sulit ditemukan di lembaga pendidikan yang basisnya memang adalah untuk edukasi. Kenapa? Begitu lembaga pendidikan ingin bergerak di bidang bisnis, ini harus disediakan SDM. Dari 5M itu, M yang pertama kan men. Itu mutlak, tidak boleh ditawar. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, asatidz dan ustazah semuanya membangun lembaga pendidikan, kemudian ingin menjadikan lembaga pendidikan
ciri khas tertentu, tentu rekrutmen human capital SDM-nya adalah sesuai dengan lembaga pendidikan, visinya apa. Kalau dia di bahasa, yang direkrut tentu pakar-pakar bahasa. Kalau ingin dia di kewirausahaan, yang direkrut tentu orang-orang yang punya pengalaman berwirausaha. Kalau finansial ini mudah. Kalau yang 4 ini sudah ditentukan, apalagi punya SDM yang memiliki kompetensi yang luar biasa, finansial ini akan datang. Ya, jadi modal itu sebenarnya di akhir. Jadi kalau ingin berusaha tapi yang dicari pertama modal, dia bukan pengusaha, gitu ya. Nah, jadi kalau sudah dilihat keseriusan kita dari narasi sampai kemudian SDM tersedia, modal itu sangat mudah dicari. Apalagi kalau kita memiliki pakar-pakar yang nanti saya jelaskan, itu bisa membuat periodik di mana modal umpamanya 3 miliar yang harus kita butuhkan, kita bisa mulai dari angka 20 juta, gitu ya. Itu kalau yang pakar berbicara. Jadi mudah sekali dengan bantuan-bantuan pakar yang ada. Ini yang biru ini yang kadang kita tidak pernah temukan di lembaga pendidikan. Taktiknya nggak ada, strateginya luar biasa, ya. Banyak hal yang bisa dicetuskan oleh pimpinan Pak Yai dan lain sebagainya. Tapi pelaksananya kosong. Kalaupun ada dengan SDM yang tersedia, prosesnya panjang karena tidak memiliki kompetensi. Kalau sudah tidak memiliki kompetensi, kan agama bilang tunggu masanya. Nah, kalau bicara bisnis dengan kompetensi yang minim, itu kan antara untung dan rugi saja. Nah, kira-kira di mana di antara dua ini? Kalau tidak memiliki kompetensi, pasti ketemunya di rugi. Ya, maka yang 4 biru ini harus ada SDM memang menjadi pelaksana bagi para pemangku kebijakan di lembaga pendidikan untuk bisa menjalankan di sektor usaha atau sektor bisnisnya. Kenapa saya sebut bisnis? Karena wakaf produktif bagi kita adalah sama dengan bisnis. Ini mutlak, taktiknya harus tersedia dan kompeten sesuai dengan bidang keahliannya. Ini human capital, ya. Saya sebutkan dasarnya saja yang di human capital ini belakang. Nah, ini di produktivitas, kalau di pondok pesantren itu minimal perilaku, attitude. Kalau lembaga pendidikan minimal ini sudah punya 2 ya. Kalau di pesantren apalagi sidik amanah, itu yang pertama. Kalau dia tidak punya produktivitas, tabligh dan patona tadi, bisa ditingkatkan nilai kompetensinya dengan berbagai kegiatan-kegiatan workshop, belajar dan sebagainya. Kalau Yai Anang menyebutnya dengan sistem kaderisasi. Tapi minimal attitude ini sudah dipegang. Ini kuncinya, yang attitude ini. Nanti untuk kompetensinya bisa ditingkatkan. Saya kok kebalik-balik ya yang ini. Nah, ini kalau sudah dilihat dari existing usaha yang dikembangkan dalam wakaf produktif itu, kok sudah 24 jam ada pengelolanya, kontribusi waktunya sudah panjang, tapi tidak berkembang, itu masalahnya di sini, di level kompetensi. Maka perlu ditingkatkan. Gitu. Tapi kalau sudah kompeten, kok juga tidak berkembang, bisa jadi porsi waktunya yang perlu ditambah. Ya. Jadi kontribusi waktu ini mutlak, porsinya harus jelas, nggak boleh dia sampingan. Melihara ikan lele nggak dipelihara setiap hari, apalagi yang sistem bioblok, begitu mati listrik 2 jam tamat lah semuanya isinya, gitu ya. Nah, jadi kontribusi waktunya ini harus jelas. Jangan guru yang tugas utamanya mengajar, kemudian pulang ngurus asrama, setelah itu diberi tugas untuk memelihara unggas tentunya. Maka waktunya waktu sisa itu, nanti unggasnya akhirnya sisa juga hasilnya, gitu ya, karena tenaganya tenaga sisa. Nah, ini perlu dicek ini, kontribusi waktunya harus jelas, level kompetensinya harus ditingkatkan. Kuncinya hanya 2 ini saja, ya. Nah, ini cara meningkatkannya tadi, kalau yang kita kembangkan di Trubus Iman, ini ada metode belajar. Kalau tidak, rekrutmen tenaga-tenaga yang ahli, kita ikut seleksi, kalau tidak bermitra, gitu. Yang mudah sekarang ya bermitra. Tapi kita di Trubus Iman itu dengan tahap belajar. Apa yang dipelajari ini? Pelatihan SDM. Kita kirim kemana-mana. Setiap usaha yang kita kembangkan tidak akan pernah kita mulai kecuali setelah hadirnya SDM yang kompeten. Itu mutlak, tidak bisa ditawar. Jadi sebelum domba itu kita laksanakan, kita magangkan 3 bulan di Kediri. Sebelum jeruk kita tanam, kita magangkan di Batu 3 bulan. Sebelum jamur kita tanam, kita magangkan di Malang 3 bulan. Sebelum lele
ikan air tawar kita kembangkan, kita magangkan di Jogja. Banyak tempat-tempat magangnya ya, semuanya gitu. Ini untuk memastikan bahwa usaha yang kita kembangkan ditangani oleh SDM yang kompeten tadi. Kalau tidak, itu tadi ya. Dan kita dibantu oleh yang disebut Yai Anang dengan wakaf profesi. Kita punya pakar-pakar yang semuanya ada di tanah Jawa. Bisa dibayangkan di Kabupaten Pasir yang tempatnya terpencil, pinggir pantai. Kalau Bapak Ibu tinggal di kota ya, memikirkan SDM saja pusing, apalagi kita yang di Kabupaten Pasir. Waktu kita rekrutmen untuk perguruan tinggi, begitu kita share lokasi, itu tidak ada yang meneruskan jawaban. Karena begitu dilihat di peta itu, tempatnya di Kalimantan, di pinggir pulau, dekat dengan laut. Orang kalau sudah berbicara Kalimantan ini, bayangannya di mana lokasinya begitu, karena memang di daerah terpencil. Tapi dengan era digital saat ini, kita semua dibantu oleh pakar-pakar dari seluruh, ini ada yang di Jawa Timur, ada yang di Yogyakarta, ada yang di Jawa Tengah, dan ini lintas agama, ada yang non-muslim, ada lintas suku, ada yang Cina. Bahkan auditor keuangan kita itu adalah seorang penginjil yang mengaudit seluruh gereja di Indonesia. Itu auditor keuangan kita. Kok bisa sampai ke orang non-muslim? Itu karena ngopinya terlalu jauh. Ya. Jadi ada, kalau ibu yang dari Malang mungkin yang ada di sini, ada Sokres, otak dibalik karya keripik, buah dan sayur Sokres. Itu mewakafkan profesinya di Trubus Iman. Itu kalau datang sekali, ya karena biasa beliau narasumber nasional ya di angka puluhan juta. Kalau tidak mewakaf profesi, kosnya terlalu mahal. Ada dari CP Bintang Asia, ada dari Pak Danang Widoyono, ini non muslim yang mewakafkan profesinya di tempat kita. Ada Mas Tommy, ini Chinese. Ada Pak Manto, ini pengusaha jamur. Nah, ini tadi salah satu potensi bahwa kita ternyata tidak sendirian. Asal kita memiliki narasi yang jelas, konsep dan tersedia SDM, nanti akan datang pakar-pakar seperti ini. Ustaz Daniar, siap. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Jadi kegiatan usaha kita ada 17 di sektor pertanian, 6 di perdagangan, 5 di peternakan, 2 jasa, dan 6 di sektor industri. Jadi ada beberapa kegiatan yang sejak diwakafkan tahun 2019, dari mulai 13 sektor usaha naik menjadi 23, naik menjadi 29, naik menjadi 34, sekarang jumlahnya lebih dari 34. Ini kita targetnya setiap 1 semester 6 bulan harus lahir unit usaha baru. Karena dari manfaat wakaf 40%-nya itu kita kembangkan untuk wakaf yang baru, 40%-nya untuk operasional pesantren, 20%-nya untuk existing perawatan. Jadi santri Trubus Iman itu tidak pernah daftar ulang ini, hanya sekali saja selama 6 tahun. Waktu menjadi murid baru daftar ulangnya. Setelah itu tidak ada pembayaran kecuali untuk SPP saja. Mulainya dari mana? Nah, kita ini lebih sederhanakan. Yang penting tadi mimpinya, narasinya sudah jelas, maka dimulai saja. Saya contohkan dari hal yang sederhana. Perkebunan kelapa sawit yang kita bangun 300 hektar, kita mulai tanam dari 20 hektar. Domba yang bulan ini kita menjual 60 ekor untuk mustahik, bekerja sama dengan Basnas. Basnas beli domba kita 60 ekor, kita training mustahiknya, kemudian kita berikan. Kita mulai dari 100 ekor. Kita punya program ayam kampung, petelur dan pedaging yang kita eksekusi semester ini. Itu mestinya modalnya 3 miliar, tapi dengan pakar tadi kita minta dengan modal berapa 3 miliar ini dapat terpenuhi dengan sendirinya. Kita tidak nambah modal, kita cukup sediakan modal awal, tapi nanti akan tercover selama waktu tertentu, mencukupi semua surplus yang harusnya 3 miliar tadi. Maka kita mulai dari 500 ekor. Dari 500 ekor tadi akan melahirkan DOC, akan bertelur. DOC, telur dan dagingnya dapat membiayai selama 3 tahun menjadi 3 miliar. Itu kalau saya yang mengkonsep, saya nggak terbayang. Cuman kalau tadi pakar yang berbicara, semua akan ditemukan. Jadi dari sesuatu yang kecil semuanya ya. Dimulai dari yang sederhana dan harus dieksekusi.
Kita terakhir survei di Jamuran di Yogyakarta, pulang kita bangun resto. Kita ke Bandung survei melon, pulang kita bangun greenhouse. Kita ke Malang lihat jamur, pulang buat jamur. Bahkan kita buat labnya, kita buat bibitnya, kita buat kultur jaringan. Jadi yang dilihat, yang didengar itu dikerjakan. Kadang orang melihat mendengar beda dengan yang dikerjakan. Itu yang membuat orang susah menerjemahkan bagaimana ya. Jadi setiap kali kita visit ke tempat, kita pulang pasti kita eksekusi. Ya, nanti perbaikannya itu dengan proses tadi ya. Kalau sudah berjalan, evaluasinya bisa dikerjakan. Nah ini dari beberapa poin yang kita tentukan bahwa dari poin-poin ini saja 4 saja atau 5 minimal yang dikerjakan, insya Allah pondoknya nanti. Walaupun dengan sistem tadriji tadi itu nyicil, ya bertahap tidak apa-apa. Tapi kalau bisa mengerjakan luar biasa. Ya ini beberapa percontohannya. Ini bisnis plan 2024 sampai 2026. Ini yang lalu sudah kita eksekusi semua. Ini 2026 kita punya produk daging, DOC, telur dan es krim. 2026 kita punya kelinci dan bebek. Itu semuanya terintegrasi. Kenapa kok kelinci? Karena kita butuh urinnya, bukan kelincinya. Kelincinya bonus saja, ya, dan lain sebagainya. Ini kita eksekusi setiap tahun begitu. Bisa saja berubah sesuai dengan kebutuhan dengan integrasi farming tadi. Kita juga punya pupuk organik, kita juga punya pakar supranatural. Supranatural itu bukan dukun, tapi orang yang bisa melihat mikroba. Nah, jadi kita punya ahli wakaf profesi, spesial wakaf profesi itu pakar mikroba. Jadi pupuk dan lain sebagainya kita menyediakan sendiri. 30 detik lagi sih. Ya, ini contoh membuat mengerti. Nah, ini air trubus hijau, ini masih ada sanatnya dengan santri Sidogiri. Dari santri Sidogiri kemudian turun ke Gontor, dari Gontor kemudian turun ke trubus hijau. Orangnya sama. Jadi sekarang itu kopas itu mudah sekali ya. Pokoknya bawa aja orangnya datang pasti jadi. Itu kemudian ini ada kebun industri kelapa sawit, gula aren, kita sudah kirim ke Malaysia juga. Ada kurma sekarang sedang dipindahkan ke lahan yang subur. Ada pandan wangi dari Medan dekat Mawaridus Salam pembibitannya. Kita kirim 3.000 pohon dari sana, insya Allah tahun depan sudah berbuah. Ini ada hortikultura perkebunan. Yai Anang ini sudah makan durian, tapi itu versi nasional lama. Kita tanam lagi 5 hektar yang varietas terbaru, biar Yai Anang datang lagi ke sana. Ada mangga, rambutan, alpukat, melon, ini favorit, ya, nangka. Kita keripik nangka itu HPP-nya di Malang 90.000 per kilo. Di Trubusiman hanya 40.000 rupiah per kilo dengan kualitas premium. Kenapa lebih murah? Karena kita tanam 1.000 pohonnya sendiri. Gitu ya. Kalau di Malang dia beli, kita tanam sendiri. Dan setiap kali digoreng, meskipun harganya 170.000 per kilo, itu tidak pernah tersedia stoknya, selalu habis. Ada panini, ini emas hijau, ya, ada kelengkeng, ada jeruk, ada jagung, itu ada montaji, lemon tanpa biji, ada ikan air tawar, ini emas walet, ya. Kita punya asrama burung selain asrama santri, ini budidaya domba dengan Basnas. Ini keripik buah dan sayur, ini kemasan gula aren. Ada yang cair untuk kafe, ada yang bubuk untuk hotel, ada yang batok untuk ibu rumah tangga. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.